Kata sultannya, lepas, keluar dari negeri ana, itu bukan tanah ente segala macam, ane kasih 7 hari. Kalau enggak, anak kasih ente sama seperti Segaf As-Sofi. Ada Habib Segaf, As-Sofi As-Segaf, beliau itu dibunuh sama sultan, waktu itu ditembak sama peluru. Habib Ali bin Hasan, Al-Kathiri, anak kasih 3 hari ente enggak tobat sama Allah, ente pindah ke alam lain. Ini dah. Sekarang kita baca apa bacaan setelah beres salat witir. Setelah salat witir apa yang kita baca? Waraina, kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud wal Nasai wa ghairihima bil isnad sahih dari sahabat Al-Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min al-witr. Ini Rasulullah ketika salam daripada salat witir, qala, beliau baca apa? Subhanal Malikil Quddus. Begitu, satu riwayat begitu. Tidak disebutkan berapa kali. Tidak disebutkan berapa kali itu. Tapi wa fi riwayatin Nasai wa Ibnu Sunni, di dalam riwayat lain Imam Nasai dan Ibnu Sunni, di situ Subhanal Malikil Quddus salasa marrat, 3 kali. Paham itu? Malah di dalam riwayat Imam Nasai itu disebutkan dengan mengangkat suara. Jadi bukan baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jadi beliau itu baca keras, mengangkat suaranya tuh. Dalam riwayat Imam Nasai. Di dalam riwayat lain disebutkan beliau memanjangkan bacaan yang ketiga. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Gitu. Paham itu? Setelah itu beliau baru bangun daripada salat witir. Paham itu? Berarti kita tahu tata caranya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhana usabbihu subhan. Kalimat yang wajib menjadi apa? Menjadi maf'ul mutlak. Takdirnya usabbihu subhana. Aku memuji engkau, Subhanal Malikil Quddus, Maha suci, menyucikan kami, menyucikan engkau, Maha suci, atau dengan kesucian Zat Al-Malik yang maha merajai, Al-Quddus yang maha suci. Baik. Di waktu-waktu tersebut, waktu sebelum subuh khususnya, waktu di atas dalam 12, apalagi sudah menjelang 2:30 sampai 3:30. Itu setiap orang itu ketika menginginkan sesuatu, maka dia berjuang untuk mendapatkannya. Kalau orang punya tekad kuat, ya begitu. Paham itu? Kita baca cerita-cerita ahli dunia. Jangan dulu ahli akhirat, ahli dunia. Paham itu? Perusahaan-perusahaan besar itu kita baca mestinya buat inspirasi. Bagaimana Coca-Cola Company itu ketika dibangun, KFC bagaimana, Dunkin Donut bagaimana, dari tahun berapa, siapa pemiliknya. Sampai bahkan istilah perusahaan-perusahaan yang haram sekalipun, minuman cap orang tua, bir bintang. Paham itu? Bahasanya kan dari orang tua sampai anak-anak, itu produk-produknya itu. Dari ibu-ibu sampai bapak-bapak, dari orang bejat sampai orang soleh, tahu semuanya. Masalah konsumsi lain lagi itu sampai. Paham itu? Itu butuh perjuangan ya? Butuh perjuangan dengan uang atau segala macam. Kita bayangkan contohnya Aqua aja, Aqua. Sampai kalau orang mau beli air mineral ngomongnya apa? Belinya apa? Beli Aqua dong. Udah mewakili itu Aqua itu air mineral tuh, sampai seperti itu. Beliin Aqua. Itu sampai, padahal ketika perusahaannya dibangun, taruh misalnya berapa tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kira-kira di negara kita ini
Sudah dibutuhkan nggak namanya air kemasan? Enggak. Jangankan di kita, Jakarta aja masih banyak mata air. 30 tahun atau 40 tahun yang lalu, Jakarta aja mata air masih banyak, pohon-pohon masih banyak. Apalagi tapi dia berani mendobrak jualin air. Itu pasti dengan usaha segala macam. Jadi kalau ahli dunia untuk mendapatkan kedudukan dunianya itu dengan usaha yang begitu, Masya Allah, ada sebagian artis dia satu hari bersama aku. Dia diposting kegiatannya, bangun tidurnya jam berapa? Jam 2 malam. Setelah jam 2 malam dia jalan menuju studio sambil dia tidur. Kemudian di studio di make up sambil makan, minum vitamin, disuntik juga obat untuk menjelang acara subuh. Acara subuh setelah selesai dia sarapan, pindah ke stasiun lain sampai jam 7:30. Jam 7:30 pindah terus itu. Nanti pulang ke rumah jam 10 malam, kemudian bisa istirahat, jam 2 bangun lagi. Yang kita lihat waktu si Anu miliarder, si Anu orang kaya, si Anu hidupnya nggak lebih enak dari kita. Paham tak? Hidupnya nggak lebih enak dari kita. Di rumahnya itu cuma beberapa hari. Makanya kalau kayak mereka itu ada weekend. Apa weekend? Akhir pekan, Sabtu sama Minggu itu udah. Jangan mikirin pekerjaan. Kenapa? Karena mereka seperti itu. Orang pengangguran masih ada weekend. Bingung. Pengangguran ada weekend, bingung ini kita. Weekend dari apa? Kenapa? Karena mereka itu capek. Nah sekarang apakah ahli ilmu mesti seperti itu? Ahli ilmu pengen seperti itu. Nampak? Ahli ilmu itu pengen jadi besar itu seperti itu. Imam Nawawi, beliau itu perjalanan dari Nawa diantar sama ibunya menuju Damaskus. Setelah di Damaskus beliau belajar sampai jadi mimpin majlis beliau yang dikenal dengan Darul Hadis. Datang ulama dari mana-mana segala macam, sampai beliau itu pulang disuruh sama orang tuanya karena sakit. Beliau itu meninggal, orang tuanya ada. Usia beliau itu cuma 40 tahunan. Tapi apakah beliau tidur? Tidak. Beliau itu ghafawat. Kalau usia beliau itu udah di masa-masa belajar itu, beliau itu makan cuma 1 kali kue kaak dari uminya yang dibikin dari ibunya dan dimakan sebelum subuh. Air 1 gelas. Nanti ketika dia buka, air 1 gelas dengan sisa kue kaak tersebut. Sisanya buat belajar, buat mengajar. Dan beliau itu tidak bisa melihat yang haram itu, tidak bisa. Karena beliau itu sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Bahkan banyak ada beberapa orang yang mau ngetes itu, sebagian orang itu mati. Perempuan yang bukan mahram, orang-orang yang haram dipandang segala macam itu, ingin menampakkan di depan beliau itu langsung. Sampai seperti itu terjaganya. Tapi apakah itu dengan usaha? Dengan usaha. Habib Abdullah bin Al-Haddad berangkat di rumahnya dari Nuwaidareh, perjalanan terus sampai Masjid Ba'alawi. Perjalanan ngaji di Ma'alamah Baharni, ngaji itu terus bolak-balik lagi. Nanti sholat dulu di Masjid Ba'alawi, murajaah Quran lagi, terus dibacain. Dengan keterbatasan beliau tidak bisa melihat. Jadi Habib Ali bin Hasan Al-Attas begitu juga, belajar sama Syekh Salim bin Ali Ba'antar, gurunya beliau itu. Sampai usia kurang daripada 10 tahun beliau setelah hafal Al-Quran ngaji langsung sama abah kakeknya beliau, Habib Husain bin Umar. Setelah itu belajar sama kakek-kakeknya, para putra Habib Husain, Habib Ahmad, Habib Abdullah, Habib Muhsin, belajar semua. Sampai sudah jadi beliau usia kurang dari 15 tahun sudah ngegantiin di masjid-masjid jami segala macam. Terima orang enggak, diganggu beliau itu. Sampai udah meninggal kakek-kakeknya beliau itu sampai pindah. Karena enggak kuat diganggu sama orang, karena orang itu iri sama kecerdasannya. Pindah kemana dulu? Ke Hajiran. Setelah di Hajiran diganggu lagi sama siapa? Sama murid-muridnya. Muridnya udah belajar, udah jago segala macam, ngeganggu beliau. Karena magomnya itu direbut sama. Pindah lagi kemana? Ke Budo. Dari Budo perjalanan terus sampai udah. Ini mah orang kata beliau, kharajtu min biladi firaran anhum fa wajadtuhum khuliqu bi kulli biladi.
Ana ini dari satu tempat keluar karena ada mereka nih, orang yang iri, hasud, dengki ini ngeganggu terus. Pindah ke tempat lain, ternyata orang-orang kayak gitu itu, mereka itu ada tiap tempat. Benar nggak dah? Ana lari dari mereka yang satu, ternyata di sini ya begitu. Ternyata begitu. Udah kata beliau, cari tempat yang aman di Mashhad, di Ghewar. Ini tempatnya maling sama bandit, begal-begal, termasuk mafia tukang ngebunuh ada di Mashhad. Termasuk pusatnya jin-jin ifrit waktu itu ada di Mashhad. Udah di situ aja dah. Udah maju, udah gali sumur Atiyah, udah bikin namanya Mashhad Habib Umar segala macam. Tenang, udah. Orangnya yang datang, ngeganggunya, tukangnya datang. Apa dah? Tukang ngeganggunya datang. Dipolisikan kalau zaman sekarang itu. Laporin ke Sultan Al-Kathiri. Ada namanya di Mashhad Ali bin Hasan Al-Attas. Karena dia melakukan begini. Dia sudah matok-matokin tempat. Kata sultannya, Al-Attas, keluar dari negeri ana. Itu bukan tanah ente segala macam. Ane kasih 7 hari. Kalau enggak, anak kasih ente sama seperti Segaf As-Sofi. Ada Habib Segaf, As-Sofi As-Segaf, beliau itu dibunuh. Sama sultan waktu itu ditembak sama peluru. Kata Habib Ali bin Hasan, Al-Kathiri, anak kasih 3 hari ente enggak tobat sama Allah, ente pindah ke alam lain. Dah. Diganggu tuh perjuangan beliau, perjuangan. Yang pertama ngeganggu beliau itu ya keluarga, ya murid-muridnya. Itu sampai seperti itu. Jadi perjuangan ini nggak gampang. Maka salah satu kita ketika menginginkan sesuatu, sahirul layali, coba bangun di malam hari.